Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana kaitan antara investasi asing dengan penjajahan modern di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa investasi asing memiliki banyak dampak positif. Namun, apakah ada dampak negatif yang ditimbulkan? Hal ini menuai pro dan kontra di masyarakat mengenai apakah investasi asing yang dilakukan sebanding dengan manfaat yang diberikan. Pada video ini kita akan membahas secara keseluruhan. Investasi asing mudahnya adalah penanaman modal yang dilakukan oleh individu, sebuah perusahaan, ataupun pemerintah dari negara lain ke dalam suatu negara untuk mendirikan usaha atau mengembangkan bisnis. Implementasinya biasanya meliputi pembangunan pabrik, pembukaan cabang perusahaan, atau pembelian saham di perusahaan lokal. Investasi asing juga memiliki banyak dampak positif, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Selain itu, memunculkan teknologi dan pengetahuan baru dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas. Namun, bak layaknya pepatah pedang bermata dua, investasi juga membawa dampak negatif yang tidak bisa kita anggap sepele, seperti ketergantungan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan persaingan dengan usaha lokal. Dalam pembahasan kali ini, kita akan fokus pada eksploitasi sumber daya alam di sektor pertambangan, agraris, dan maritim, serta memberikan pandangan tentang bagaimana menjaga ketiga sektor tersebut. Berbicara tentang investasi asing di sektor pertambangan, tidak terlepas dari nikel. Nikel merupakan salah satu dari unsur logam yang paling banyak ditemui di kerak bumi sebagai penghantar listrik dan panas. Menurut laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, cadangan nikel di Indonesia diprediksi mencapai 55 juta metrik ton pada 2023. Presiden Joko Widodo berkali-kali bilang soal nikel, di mana Presiden terus dorong dan jangan berhenti hilirisasi nikel meski sudah digugat dan kalah dari Uni Eropa di WTO soal larangan ekspor biji nikel. Pada tahun 2021, China menjual 2,99 juta kendaraan listrik. Indonesia tidak ingin kehilangan momentum sehingga menggandeng China untuk mengembangkan industri nikel di Sulawesi yang memiliki cadangan besar di Indonesia. Berdasarkan data Auriga Nusantara, terdapat setidaknya 9 perusahaan, 11 smelter nikel dengan kapasitas 40 line berasal dari China, dan pemegang saham didominasi oleh Shanghai Decision Investment Group dengan porsi 49,69%. Sulawesi adalah pusat nikel yang besar di Indonesia yang seperti menjanjikan untuk masa depan dan tenaga kerja. Namun, selain dari dampak positif yang diberikan, terdapat dampak negatif pula yang ikut menyertai dari eksploitasi penambangan nikel. Hilirisasi nikel juga membawa dampak negatif. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, di Desa Asuli Luwu Timur, longsor dan pencemaran air telah menghilangkan mata pencaharian petani. Juga di Pulau Labengki, nelayan sulit mencari ikan karena perairan tercemar. Lalu, deforestasi akibat penambangan nikel di Sulawesi Selatan juga telah mencapai lebih dari 4.000 hektar. Investasi asing juga telah memainkan peran penting dalam industri agraris. Eksploitasi dalam bidang agraris tidak terlepas dari deforestasi. Deforestasi merupakan penggundulan hutan dan mengkonversinya dari kawasan hutan menjadi non-hutan. Sekilas terdengar seperti kurang mendapat pertanggungjawaban. Namun pemerintah Indonesia memiliki klaim tersendiri. Pemerintah Indonesia mengklaim per Januari 2024, mereka telah menurunkan angka deforestasi dari 2020 sampai 2021 sebanyak 113,5 ribu hektar menjadi 104.000 hektar di 2021 sampai 2022. Hal ini menunjukkan adanya laju deforestasi yang menurun. Namun faktanya itu adalah penurunan deforestasi neto. Deforestasi bruto adalah penggundulan kawasan hutan tanpa memperhitungkan reforestasi kembali. Sedangkan deforestasi neto adalah penggundulan kawasan hutan yang diperoleh dari perhitungan luas deforestasi bruto yang dikurangi dengan reforestasi. Angka deforestasi neto dinilai mengecilkan dan cenderung mengalihkan fakta bahwa deforestasi yang sesungguhnya terjadi itu tidak tercover dan datanya sangat-sangat tidak transparan. Hal ini pun tidak mengubah fakta bahwa deforestasi yang terjadi
lebih besar walaupun sudah dilaksanakan deforestasi yang jumlahnya tidak sebanding dengan penggundulan yang sudah dilakukan. Seperti halnya dalam kasus yang sedang ramai diperbincangkan, All Eyes on Papua, semua mata tertuju pada Papua. Isu lingkungan yang krusial. Diberitakan terjadi deforestasi hutan adat Papua besar-besaran yang tidak hanya mengubah ekologi Papua, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan ekonomi yang mendalam bagi penduduk lokal. Investasi asing telah mempengaruhi Papua melalui deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit, di mana pemerintah Provinsi Papua memberikan izin pembukaan lahan seluas 36.094 hektar untuk PT Indo Asiana Lestari. Dikutip dari artikel tirto.id, menurut laporan Greenpeace, PT Indo Asiana Lestari adalah milik dua perusahaan asal Malaysia. Pemilik mayoritasnya adalah Mandala Research yang digadang-gadang merupakan perusahaan cangkang yang terdaftar di Kota Kinabalu, Malaysia. Investasi asing dari PT tersebut dinilai merusak hutan yang telah menjadi sumber penghidupan dan kebudayaan dari masyarakat adat. Sudah seharusnya para investor lokal maupun asing lebih memperhatikan dampak secara keseluruhan meliputi kerugian pada alam dan masyarakat lokal, di samping hanya memperhitungkan keuntungan yang akan mereka dapatkan. Pertanyaannya, bisakah deforestasi untuk memperluas lahan kelapa sawit dianggap sebagai langkah pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di negara kita? Atau justru hal itu malah menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk? Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi kekayaan laut mencapai 14.994 triliun rupiah per tahun. Potensi ini terdiri dari sektor perikanan, bioteknologi laut, pariwisata bahari, minyak bumi, dan transportasi laut. Namun, illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing terus meningkat. Pelanggaran sering terjadi di Laut Natuna dan zona ekonomi eksklusif di Laut Cina Selatan oleh kapal dari Vietnam, Thailand, RRC, dan Myanmar. Sementara di Selat Malaka dilakukan oleh nelayan Malaysia. Ada pula wilayah operasi illegal fishing di Indonesia, meliputi di bagian timur, di perairan Papua, ada Sorong, Teluk Bintuni, Pakpak, Kayumana, Merauke, perairan Arafuru, Laut Maluku, Laut Halmahera, perairan Tual, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan perairan Indonesia. Di bagian barat, ada Kalimantan Utara, Manado, Selat Malaka, Sumatera Utara, Selat Karimata, Pulau Tambelan, Laut Natuna, dan Pulau Bosong Niger. Pasalnya, penyebab munculnya illegal fishing bukan tanpa sebab, melainkan terdapat beberapa faktor tertentu, seperti terbatasnya sarana dan prasarana serta dana operasional pengawasan, kekurangan tenaga polisi perikanan dan penyidik pegawai negeri sipil, juga keterbatasan kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan. Adapun penurunan sumber bahan baku di negara pelaku illegal fishing, serta kapal ikan asing dapat memantau gerak kapal patroli di Indonesia. Adapun 4 negara tetangga yang sering melakukan illegal fishing di perairan Indonesia, di antara lainnya adalah Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Indonesia telah berupaya membangun kerjasama bilateral dengan negara-negara tersebut untuk mengatasi masalah ini. Namun, beberapa kendala seperti batas maritim yang belum jelas masih menjadi tantangan. Upaya bilateral yang dilakukan Indonesia kepada 4 negara tersebut. Pertama, Indonesia dengan Thailand membuat Memorandum of Understanding atau MOU terkait perikanan dan berkomitmen untuk mengembangkan kerjasama di bidang ini. Kedua, ada Indonesia dan Vietnam menandatangani MOU untuk kerjasama di sektor kelautan dan perikanan serta meminta Vietnam untuk menghentikan kapal nelayan mereka yang masuk secara ilegal. Ketiga, ada Indonesia dan Filipina. Dalam kesepakatan ini belum ada kesepakatan khusus, namun Forum Joint Border Committee atau ZBC dan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC dapat dioptimalkan untuk menangani masalah perbatasan dan illegal fishing. Terakhir, ada Indonesia dan Malaysia. Illegal fishing sering terjadi karena belum tuntasnya batas perairan di beberapa wilayah. Kedua negara perlu melakukan patroli pengamanan terkoordinasi untuk mencegah illegal fishing. Kerjasama bilateral perlu diperkuat untuk mendukung komitmen regional ASEAN melalui Regional
plan of action untuk mencegah dan mengatasi illegal fishing. Komitmen regional ini harus diikuti dengan tindakan konkret di lapangan agar praktik illegal fishing dapat dihentikan. Mari bersama-sama berkomitmen untuk melindungi sumber daya alam kita dan menciptakan masa depan yang lebih baik serta berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan ini merupakan langkah awal untuk membangkitkan kepedulian kita terhadap negara kita tercinta, Indonesia.